Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Sunshine Namnik 2022. Pasti penasaran kan kenapa saya menggunakan istilah itu? Selamat datang pada acara kami. Jadi acara pagi hari ini kita mulai untuk melakukan sebuah podcast yang biar kekinian ya dokter Iya, ya. ada istilahnya podcast ya sekarang. Iya, ya, jadi kita akan membahas lebih dalam dokter, ya tidak seperti talkshow pada umumnya, karena kita akan melakukan suatu pembahasan mengupas suatu topik dengan lebih dalam dan lebih detail, namun dengan suasana yang lebih santai. Ya. Jadi acara pada pagi hari ini dalam rangka Road to Sunshine Namnik 2022. Sebagai informasi, acara tersebut merupakan suatu simposium yang juga berisi workshop dokter dengan target peserta dokter umum maupun spesialis yang akan kita kerjakan oleh bagian neurologi FKUNS pada tahun 2022 nanti. Ya. Tanggal berapa dok nanti dok acaranya? Ini kita pastikan peserta agar pada tahu, kita arahkan untuk mengakses website, ditunggu kelanjutannya pada bulan Mei akhir dan bulan Juni awal nanti dokter. Oh iya. Segala informasinya akan bisa diakses di website di bawah ini. Oh iya. Ya. Jangan lupa ya untuk mengakses website kami di yang tertera nanti di bawah ini ya. Oke. Jadi sebelum itu kami perkenalkan bintang tamu. Bintang tamu istilahnya. Mungkin lebih tepatnya kita bilang narasumber saja gitu ya. Ya, karena beliau adalah dosen saya. Ya, nanti kita belajar bersama ya. Siap. Jadi sebagai perkenalan, saya Dr. Febri Mahastra, yang merupakan residen neurologi di bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret, dan sudah hadir bersama kita semua Dr. Ira Ristinawati, spesialis neurologi. Beliau merupakan staf pengajar di neurologi FKUNS. Selamat datang dokter dalam acara kali ini. Beliau saat ini berkonsentrasi di bidang neurobehavior. Nah, apa itu bidang neurobehavior akan kita bahas lebih lanjut. Untuk akhir-akhir ini kegiatannya apa dok? Mungkin selain mengajar dan praktek? Iya masih sama ya, soalnya mau jalan-jalan juga masih belum bisa ya dok, kondisinya masih seperti ini ya. Kita masih harus tetap waspada karena memang COVID-19 itu masih ada. Baru longgar dikit sudah masuk yang baru, sampai kehabisan alfabet kita dari alfa beta sekarang sudah masuk omikron. Jadi memang banyak sekali perubahan ya dok ya dalam dunia praktek. Dalam dunia praktek akhir-akhir ini, terutama mungkin pasien-pasien neurobehavior ya dok ya. Iya karena ya memang kondisi pandemi yang saat ini terjadi juga pasti akan berdampak pada semua aspek ya dok, termasuk angka kunjungan pasien yang pasti relatif cenderung agak turun karena mungkin kalau nggak gawat atau kalau nggak situ juga pasien-pasien lebih cenderung memilih di rumah ya dok ya. Dan kita harus waspada untuk pasien-pasien yang akan kita bahas hari ini, kan topiknya mengenai demensia ya. Untuk perawatannya dengan kondisi yang pandemi seperti ini juga lebih repot lagi memang ya. Berarti memang terutama pasien demensia seperti ini yang perlu evaluasi gitu. Jadi untuk pelayanannya mungkin apakah mungkin digeser ke telemedicine dokter mungkin kalau dari info-info terakhir? Ya, sebenarnya bisa melalui telemedicine, cuman kan tetap tidak bisa seoptimal kalau memang kita bisa berinteraksi langsung ya dok ya, karena pasien selama ini kan terbiasa dengan bertemu langsung dengan dokternya, apalagi kalau pasien-pasien dengan demensia, untuk telemedicine kan cukup sulit ya. Untuk pasien yang tidak mengalami demensia aja cukup sulit, apalagi dengan pasien-pasien yang memang ada gangguan intelektualnya, jadi emang agak sulit ya. Kadang kita juga kebingungan dokter memeriksa pasien yang mengalami gangguan memori, daya ingat gitu, memang butuh perhatian dan perhatian ekstra gitu. Iya, terutama ya memang yang harus kita bekali ya saat ini yang bisa ya caregiver-nya ya dok ya. Oh iya, siap. Nah ini nanti akan kita bahas lebih dalam, dan jangan khawatir bagi rekan-rekan semua, pembahasan kali ini kita akan mengupas secara sisi medis ya dokter, dapat diikuti oleh rekan-rekan dokter umum sekalian, bagi untuk belajar pribadi maupun untuk bahan edukasi pada pasien. Jadi tetap mengikuti acara kami. Nah untuk topik pagi ini memang kita bahas terkait demensia dokter, karena sebenarnya kan neurobehavior sangat luas gitu nih. Cuman kita pilih topik dari hasil polling di Instagram dokter yang paling banyak ternyata memilih untuk demensia. Memang karena kasusnya mungkin cukup banyak ya dok ya. Secara prevalensinya sendiri di Indonesia pada tahun 2013 itu totalnya sekitar 1 juta lebih untuk kasus-kasus demensia, dan diperkirakan untuk tahun 2030 tuh bisa 2 juta lebih
untuk di Indonesia. Apalagi kalau di dunia ya secara global kasusnya pasti akan jauh lebih banyak ya dok ya. Di tahun 2014 sendiri aja dilaporkan tuh sekitar di atas 20 juta pasien dengan demensia. Kemudian di tahun 2016 tuh dilaporkan lebih dari 30 juta pasien. Kemudian di tahun 2050 diperkirakan lebih dari 130 juta pasien dengan demensia. Jadi memang kasusnya demensia sendiri ini cukup tinggi baik di Indonesia maupun secara global di seluruh dunia. Jadi mungkin itu alasannya kenapa topik ini cukup menarik ya. Betul dokter. Bagi kami ya dok ya, yang dari ranah dokter umum dulu sebelum masuk ke residen, diagnosis demensia ini masih cukup asing dokter bagi kami. Kami lebih mengutamakan pikun dan kadang memaklumi proses pikun tersebut. Nah ini mungkin yang perlu kita klarifikasi ya dokter ya. Jadi kadang tidak semua proses pikun itu yang fisiologis ya. Karena selama ini mungkin nggak apa-apa usia segini lupa itu pemakluman ini yang mungkin perlu kita sebenarnya ada yang memang pikun itu normal karena proses aging ya dok ya. Tapi ada yang tidak normal yang masuk ke kategori demensia. Untuk lebih mudahnya sebenarnya yang lebih gampang untuk jadi patokan itu, asalkan lupa itu disadari dia sendiri itu masih bisa tergolong normal. Tetapi apabila lupa atau gangguan memorinya itu dia sendiri tidak sadar nih kalau dia ternyata ada gangguan memori, tapi yang menyadari adalah rekan kerjanya atau mungkin anggota keluarganya. Nah itu harus waspada. Gitu. Kalau kita sendiri juga kadang lupa kuncinya tadi di mana ya, tapi kita ingat kalau memang kita lupa itu tadi lupa, terus berusaha mengingat-ingat dan selang beberapa waktu kita bisa ingat. Tadi misalkan lupa naruh kuncinya ada di mana, tuh selang beberapa waktu teringat. Tapi untuk pasien-pasien dengan demensia itu atau gangguan memori yang memang ke arah patologis ya dok ya, itu tuh biasanya dia tidak sadar kalau dia memang mengalami gangguan memori. Jadi yang sadar adalah bisa rekan kerja atau dari keluarganya, orang sekitarnya, dari orang lain gitu. Mungkin yang jadi patokan yang mudah itu sih untuk membedakan mana gangguan memori yang memang normal atau yang memang mengarah ke kondisi patologis. So sebenarnya cukup simpel ya, bisa kita lebih pantau, lebih sensitif lagi untuk mengamati sebenarnya orang tua saya mungkin atau orang-orang sekitar saya apakah lupanya ini jenis yang normal atau yang patologis gitu ya. Jadi kalau memang ada kecenderungan ke arah yang patologis harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke klinik. Mungkin ya kalau ada klinik neurobehavior begitu ya bisa dibawa ke fasilitas kesehatan yang paling dekat agar bisa dideteksi lebih dini. Siap. Gitu ya dok ya. Wah ini sering terjadi dok di residen, sering lupa pulang. Mungkin karena giat belajar. Saking semangat ya, jadi lupa jalan pulang mungkin ya. Tapi semoga habis itu ingat lagi ya. Untungnya keluarga memaklumi. Nah kalau secara ini dokter, kalau secara medis ya mungkin dokter, kalau demensia itu apakah mungkin ada definisi atau kriteria tertentu dokter? Jadi yang memang menjadi garis bawah ya untuk diagnosis dari demensia itu sendiri. Pengertiannya kan memang gangguan fungsi intelektual ya dok, bisa 2 domain atau lebih dari fungsi intelektualnya itu sendiri, tapi harus disertai dengan gangguan fungsi sosial atau gangguan activity daily life. Jadi yang harus digarisbawahi itu tadi harus ada gangguan dari activity daily life-nya. Kalau memang belum, masuknya belum bisa dikategorikan demensia meskipun sudah ada gangguan fungsi eksekutifnya atau fungsi intelektualnya, misalkan bisa 1 domain atau 2 domain, tetapi activity daily life-nya masih normal, sebutannya masih mild cognitive impairment. Gitu. Untuk MCI sendiri atau singkatannya memang lebih kita kenal dengan MCI ya. Nah itu MCI itu sendiri memang ada 2, jadi bisa ranah tunggal, bisa ranah jamak. Untuk domain yang terganggu bisa 1 atau 2 atau lebih, asalkan dia ADL-nya masih normal. Jadi kalau untuk MCI ranah tunggal ya memang cuma 1 domain saja, tetapi ADL-nya masih normal. Kalau yang MCI ranah jamak berarti 2 domain atau lebih, tetapi ADL-nya masih normal. Kemudian nanti kita bedakan lagi nih dok, selain MCI ranah tunggal atau ranah jamak, nah ini masuk ke MCI amnestik atau non amnestik. Kalau yang amnestik berarti salah satu domain yang terganggu harus domain daya ingat atau memori. Ya itu baru dikatakan MCI amnestik. Jadi nanti sebutannya bisa MCI amnestik ranah tunggal atau MCI amnestik ranah jamak. Nah atau juga bisa MCI non amnestik ranah tunggal atau MCI non amnestik ranah jamak. Jadi tergantung
domain yang terganggu itu 1 atau 2 atau lebih. Kemudian dari domain yang terganggu apakah melibatkan domain memori atau tidak, begitu untuk sebutannya. Mungkin sudah jelas ya untuk yang membedakan kapan kita bisa mengatakan itu demensia dan kapan baru masuk ke MCI. Mungkin sekedar informasi dokter bagi rekan-rekan mungkin yang belum familiar nih dokter terkait istilah domain, tapi mungkin bisa disebutkan dokter kira-kira domain itu apa saja mungkin dokter? Ya, domain yang bisa diperiksa kan ada banyak ya untuk fungsi eksekutif, salah satunya memang domain memori. Kemudian bahasa, atensi, kemudian visuospasial, kemudian dari konstruksi, gitu ya. Jadi ada gangguan dari tadi 1 atau 2 itu kita akses lebih lanjut ya dokter. Jika ada gangguan minimal 2 dengan ada gangguan aktivitas fisik bisa mengarahkan ke demensia gitu. Dia sudah terganggu. Siap, terima kasih dokter yang karena memang kadang kita masih suka bingung dengan istilahnya tadi MCI, demensia, terus apa hubungannya dengan pikun atau normal aging gitu ya, itu perlu kita bantu. Kalau misalnya ini dokter, kalau di wilayah semacam puskesmas, rumah sakit umum yang tipe C atau tipe D agar lebih sensitif itu apakah ada alat bantu diagnostik dokternya? Kalau untuk alat bantu diagnostik kita kan sebenarnya bisa dari gejala klinisnya ya dok ya, dan kita bisa tanyakan ke orang sekitarnya apakah sudah mengganggu activity daily life-nya atau belum. Yang paling mudah misalkan dia terbiasa bekerja kemudian jadi tidak bisa bekerja, itu kan berarti ADL-nya sudah terganggu, sudah masuk ke kategori dari demensia itu sendiri. Kalau sudah begitu ya harusnya memang tetap harus dirujuk ya dok ya. Karena memang untuk penanganan demensia sendiri kan kompetensinya bukan kompetensi 4 ya untuk dokter umum. Jadi yang paling penting di sini untuk rekan-rekan GP itu bisa mengarahkan apakah ini gangguan memorinya tuh normal atau tidak ya, sudah masuk demensia atau belum ya. Penasaran dengan pembahasan selanjutnya? Tunggu video kami berikutnya ya, berlanjut di bagian kedua. Mari menyaksikan. Jangan lewatkan event Sunshine Dynamic di bulan Mei tahun 2022. Sparking Sunshine, Sophisticated and Pro Knowledge in Neurology. Ayo ke Solo.